Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kita tahu ada musim-musim kehidupan. Ada sebuah lagu yang diciptakan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Jadi di kehidupan kita itu ada musim-musim, saudara. Waktu kita masih kecil ada musim kita bermain. Waktu kita mulai remaja ada musim kita mulai mencoba membangun relasi dengan orang lain. Mulai puber, mulai belajar mencintai orang lain. Ketika kita SMA kita mulai berkomunitas dengan teman-teman kita. Beberapa orang membuat geng. Waktu kuliah kita mencoba berprestasi karena kita tahu setelah kuliah kita akan masuk di dunia kerja dan kita akan siap menikah. Dan biasanya di kuliah mulai membangun hubungan serius dengan orang lain sehingga waktu kerja atau mungkin setelah kuliah langsung merit. Beberapa kasus seperti itu. Dan ketika kita sudah mulai merit, beberapa rumah tangga dan banyak rumah tangga dikaruniai anak dan mereka mulai masuk musim kehidupan yang baru, yang berbeda dengan musim kehidupan sebelumnya. Dulu mereka hanya seorang anak, sekarang mereka harus menjadi seorang ayah dan ibu dari anak-anak mereka. Musim kehidupan terus berjalan, kita mulai menua dan kita mulai bukan hanya menjadi bapak dan ibu, kita mulai menjadi kakek dan nenek. Dan sampai akhirnya tubuh kita melemah dan kita kembali kepada Tuhan. Inilah musim-musim kehidupan yang kita alami secara fisik dan jasmani dalam kehidupan kita, saudara, selama di muka bumi. Pagi hari ini saya akan bicara yang saya beri tema musim kehidupan. Secara rohani kita akan mengalami satu musim kehidupan yang saya sebut di sini padang gurun, wilderness. Setiap kita orang Kristen yang sungguh-sungguh akan mengalami yang namanya musim kehidupan wilderness, padang gurun. Sebelum kita memahami apa yang saya maksudkan, mari kita melihat apa yang saya siapkan di sini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan Kristen kita itu memiliki beberapa kesamaan dengan bagaimana seseorang anak itu tumbuh. Dimulai dari bayi rohani sampai kita terus bergerak ke tahap kedewasaan rohani. Dan fakta yang menarik itu seperti ini, saudara. Saat bayi mulai tumbuh, tingkat bantuan yang ia terima pasti berubah. Setuju sampai di sini? Seiring bertumbuhnya bayi, tingkat bantuan yang ia terima pasti berubah. Ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan bayi itu. Saya percaya Pak Dolok dan Ibu Feli di sini tidak selamanya akan menyuapi Elois, bukan? Satu kali akan disuruh makan sendiri dan mendisiplin dirinya sendiri untuk duduk tenang makan. Pasti ada waktunya. Karena apa? Kita seiring bertambahnya dewasa anak, kita akan mulai mengurangi bantuan yang ia terima. Tujuannya bukan untuk menolak, meninggalkan, dan tidak sayang, tetapi supaya dia belajar untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya dia harus tumbuh dan berkembang. Ada saatnya kita tidak memasaki anak kita lagi dan dia yang harus memasak sendiri. Sebab satu kali mungkin mereka harus merantau dan dia harus belajar untuk tinggal, bertahan hidup sendiri di tengah belantara dunia ini, saudara. Di tengah wilderness, gurun kehidupan ini. Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan melakukan hal yang sama dengan kita. Secara rohani, agar kita berkembang dan menjadi dewasa secara rohani, Tuhan perlahan mulai mengurangi bantuan untuk kita. Bukan karena dia tidak sayang, bukan karena dia mau meninggalkan kita, tapi dia mau kita tumbuh dewasa sebagaimana harusnya kita tumbuh dewasa. Saudara-saudara, ketika kita baru dilahirkan kembali dan dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk suatu masa tertentu Tuhan menyatakan dirinya pada setiap seruan kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong saya butuh ini, dan secara ajaib
Tuhan jawab, saudara. Tetapi setelah waktu berlalu, Tuhan mengizinkan kita melewati saat-saat di mana Tuhan tidak langsung menanggapi, Tuhan tidak langsung menjawab setiap calling kita, setiap panggilan doa kita kepadanya. Dia seperti membiarkan kita sendiri tanpa bantuan. Dan di saat-saat seperti ini seringkali kita merasa kita ditinggalkan Tuhan dan kita merasa ada dosa apa yang ada dalam diri saya. Kita mulai koreksi diri kita, tapi ternyata kita sudah berpikir dan kita sudah merasa hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa masih Tuhan belum jawab? Maka jawaban dari atas pergumulan ini adalah Dia sedang mendewasakan kita. Dia mulai mengurangi bantuannya untuk kita supaya kita tumbuh sebagaimana mestinya. Itu sebabnya Ibrani 5 ayat 12 kalau saudara baca di situ dikatakan bahwa kita harus bergerak lebih dari sekedar menginginkan susu, saudara-saudara, untuk membantu kita tumbuh. Tetapi Tuhan mau kita menjadi dewasa dengan mengkonsumsi makanan keras. Tidak selamanya bayi akan makan bubur, saudara. Dia harus makan nasi, dia harus makan makanan yang keras. Bertumbuh dalam kedewasaan rohani adalah proses yang harus kita alami untuk setiap orang percaya. Amin, saudara. Bertumbuh dalam kedewasaan rohani adalah proses yang sudah mutlak pasti kita alami sebagai orang percaya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi pada manusia Yesus Kristus. Alkitab katakan dia bertumbuh, bertambah besar, bertambah hikmatnya. Dalam keadaannya sebagai manusia dia disamakan dengan manusia lainnya. Dia harus mengalami proses kedewasaan rohani. Bertambah kuat di dalam rohnya. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa Inggris, ketika Yesus bertambah besar, bertambah kuat rohnya. Segera setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Bapa di sorga memuji dia, dan setelah Bapa di sorga memuji dia, Tuhan Yesus diantar oleh Roh Kudus ke wilderness, ke padang gurun. Dan yang menarik bahwa di tengah wilderness, di tengah padang gurun yang Tuhan Yesus harus lewati, dia tidak melakukan dosa apapun. Dari sini kita belajar bahwa jika kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus, karakter kita harus berkembang. Dan untuk berkembang kita harus diuji di sebuah tempat, di sebuah musim kehidupan yang namanya wilderness, padang gurun. Sebuah tempat yang gersang, yang jahat bagi fisik jasmani kita. Masalahnya adalah wilderness atau padang gurun adalah tempat pilihan Tuhan untuk kedewasaan rohani itu terjadi. Wilderness adalah tempat yang telah ditetapkan Tuhan untuk karakter kita berkembang. So untuk kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melewati musim kehidupan yang namanya wilderness ini, saudara. Padang gurun kehidupan. Dan seringkali saat kita berada di wilderness, saudara-saudara, Tuhan itu seperti tampak bermil-mil jauhnya. Dan sepertinya janji-janjinya yang dikhotbahkan oleh pendeta, yang dikhotbahkan oleh penginjil, tampak kosong begitu saja. Kok Tuhan gak jawab doa saya? Katanya dia berjanji, saya sudah berikan persepuluhan, saya sudah berikan persembahan, saya sudah hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa-doa saya? Saya mau kasih tahu bukan karena kita memiliki dosa untuk kasus ini. Tetapi Tuhan sedang membawa kita di sebuah musim yang namanya wilderness ini. Padang gurun kehidupan. Dan pastinya saudara, saat kita merasa Tuhan bermil-mil jauhnya dan sepertinya janji Tuhan seperti hampa saja, itu bukan bagaimana rasanya, tetapi itu hanya bagaimana rasanya maksud saya, dan bukan kenyataannya. Itu hanya perasaan kita karena kita sedang mengalami wilderness, tetapi sesungguhnya kenyataannya Tuhan
sangat dekat dengan kita. Saudara pernah ajar anak saudara berjalan? Ketika dia berjalan, dia mulai jalan begini, lalu kita mulai jauh-jauh gitu. Seperti Tuhan menjauh, tetapi sesungguhnya tidak. Dia menjaga kita karena dia mau kita tumbuh. Saya waktu SMP tinggal sama kakak saya dan saya menjaga keponakan saya. Saya mengikuti bagaimana melatih dia berjalan, bagaimana melatih dia untuk bermain bersama-sama, saudara. Dan saya memahami bagaimana kita harus menjauh ketika dia mulai berjalan. Supaya apa? Otot-otot kakinya bertambah kuat dengan jalan sendiri. Dan seringkali untuk beberapa kasus, untuk beberapa hal di tempat yang kita pastikan aman, kita harus biarkan dia jatuh sendiri. Supaya dia belajar untuk bangkit kembali. Dan otot-otot kakinya belajar untuk dia bangun dari kejatuhannya. Seperti itulah Tuhan, Bapa kita di sorga kepada kita anak-anaknya. Dia sesungguhnya tidak jauh. Dia berjanji untuk tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 versi mudah dibaca, firman Tuhan katakan gini. Jagalah hidupmu supaya bebas dari cinta akan uang, dan cukupkanlah dirimu dengan yang kamu miliki. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Allah telah mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku tidak akan pernah menjauh daripada engkau. Ini janji Tuhan kepada kita, saudara. Wilderness adalah saat ketika kita tampaknya pergi ke arah yang berlawanan dengan semua impian dan janji-janji yang pernah kita dapati dari Tuhan yang dihotbahkan oleh pendeta-pendeta kita. Saat kita masuk ke musim kehidupan wilderness, tampaknya kok sepertinya saya berlawanan arah dengan semua yang pendeta hotbahin. Dengan banyak impian dan visi dan janji-janji yang Tuhan telah buat untuk kita. Tetapi saya mau kasih tahu faktanya tidak demikian. Sebab dia sedang melatih kita di dalam padang gurun kehidupan itu. Acap kali di wilderness, di gurun kehidupan ini kita tidak merasakan pertumbuhan dan perkembangan spiritual. Kok saya gini-gini aja? Kok saya nggak bertumbuh? Kok saya nggak berkembang secara rohani? Tetapi saya mau kasih tahu sebenarnya tidaklah demikian. Tentu dengan catatan kita tidak melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, saudara. Kita tidak mendukakan hatinya. Dan kita seringkali Tuhan izinkan untuk masuk di masa wilderness ini. Untuk kita bisa meyakini Tuhan sekalipun dia sepertinya tidak ada untuk kita. Dan ini adalah penyembahan pada tingkat yang tertinggi. Kita meyakini dia hadir walaupun dia tidak menolong kita. Walaupun kita merasa dia tidak hadir bersama dengan kita. Tapi kita tetap percaya kepadanya. Bahkan kita mungkin merasa mengalami kemunduran secara spiritual. Kehadiran Tuhan tampaknya mulai berkurang dan bukan bertambah, bukan bertumbuh. Kita bahkan mungkin merasa tidak dicintai dan diabaikan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan saya nggak dapat kerjaan? Kenapa saya mengalami permasalahan ini? Kenapa harus diputusin pacar? Kenapa harus tidak direstui hubungan kami? Kenapa saya harus mengalami banyak persoalan dalam hidup ini? Kerjaan saya lagi sulit. Diberikan pimpinan banyak job. Kita mengalami wilderness, saudara. Tuhan izinkan itu semua. Dan kita berdoa sebenarnya Tuhan gak jawab-jawab. Tapi saya mau kasih tahu, faktanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang melatih kita di tengah gurun kehidupan ini. Wilderness adalah tujuan umum bagi setiap pengikut Tuhan yang tulus. Yang mengikuti Tuhan bukan karena motivasi berkat dan mujizatnya, tapi sungguh-sungguh ingin mencari Dia, pribadinya dan kerajaannya.
Maka wilderness, padang gurun itu sudah pasti menjadi tujuan yang akan dilewati oleh setiap orang percaya. Padang gurun merupakan tempat tujuan yang diperlukan untuk setiap kita anak-anaknya, saudara. Jadi sudah pasti kita akan mengalami wilderness dalam kehidupan ini. Kalau saya mau cerita bagaimana saya mengalami wilderness di dalam kehidupan pergumulan batin saya, terlalu banyak, saudara. Untuk maju menuju kedewasaan yang sehat sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus melewati beberapa perjalanan, melewati padang gurun kehidupan ini. Dan untuk kita sampai ke tanah perjanjian kita, Google Map rohani kita sudah pasti tidak akan memberikan jalan, sudah pasti akan memberikan jalan melalui wilderness, saudara. Tidak ada jalan tol untuk masuk ke tanah perjanjian. Google Map rohani yang kita gunakan, Waze rohani yang kita gunakan, aplikasi rohani untuk kita mengetahui jejak tujuan kita, sudah pasti akan memberikan atau mengarahkan kita melalui wilderness. Kalau kita orang Kristen yang tulus dan setia mengikut Tuhan, pasti Google Map rohani itu akan mengarahkan jalan melalui wilderness. Gak ada jalan pintas, saudara. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menerima kenyataan bahwa wilderness merupakan musim kehidupan yang harus kita lewati untuk sampai ke tanah perjanjian. No others way, saudara. Gak ada jalan lain. Kita harus melewati wilderness. Dan musim kehidupan ini pasti kita lalui. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai berikutnya, sampai ayat yang ke-9, sampai ayat yang ke-11, saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Saudara-saudara, saudara hendaknya mengingat apa yang terjadi kepada nenek moyang kita ketika mereka mengikuti Musa. Mereka semua dilindungi oleh awan dan dengan selamat menyeberangi Laut Merah. Untuk menjadi pengikut-pengikut Musa, mereka semuanya dibaptis di dalam awan dan di dalam laut itu. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara ya. Mereka semuanya makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Mereka semuanya minum dari gunung batu rohani yang menyertai mereka. Gunung batu itu ialah Kristus sendiri. Meskipun begitu, Allah tidak senang terhadap kebanyakan dari mereka, dan itulah sebabnya mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Semuanya itu menjadi contoh bagi kita. Ini poinnya. Untuk mengingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti mereka. Juga supaya kita jangan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Dalam Alkitab tertulis, maka bangsa itu mulai makan, minum, dan menari untuk menyembah berhala. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang cabul seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Sebab 23.000 orang dari mereka mati dalam satu hari karena melakukan itu. Kita tidak boleh mencoba-coba Tuhan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dahulu, sehingga mereka mati di pagut ular berbisa. Kita tidak boleh juga menggerutu seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dahulu, sehingga mereka dibunuh oleh malaikat kematian. Semua hal ini terjadi kepada mereka untuk menjadi contoh bagi orang-orang lain. Kisah bangsa Israel di wilderness, di padang gurun, digunakan dalam perjanjian baru oleh ilham Roh Kudus untuk menjadi peringatan bagi kita. Dan semuanya itu tertulis untuk menjadi peringatan kepada kita, sebab kita sekarang hidup di masa akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, padang gurun bukanlah tempat penolakan Tuhan. Kalau ada bangsa Israel yang ditewaskan di padang gurun, sesungguhnya padang gurun bukanlah tempat penolakan Tuhan, tetapi tempat persiapannya. Artinya apa? Artinya padang gurun atau wilderness itu merupakan tempat yang Tuhan persiapkan, atau tempat Tuhan mempersiapkan kita umatnya untuk masuk ke tanah perjanjian. Padang gurun bukanlah tempat untuk mencari tanda,
mujizat dan berkat. Sebab itu semua sudah terjadi. Dan bangsa Israel selalu mengalami mujizat dan tanda dan berkat dari Tuhan. Jadi padang gurun sesungguhnya bukan tempat untuk mencari tanda, mujizat dan berkat Tuhan, kelimpahan dan keajaiban yang dari Tuhan, tapi tempat untuk mencari hati Tuhan. Inilah yang membuat bangsa Israel itu ditewaskan di padang gurun, saudara. Kurang apalagi mujizat dan berkat yang Tuhan telah nyatakan kepada mereka. Tetapi herannya mereka tetap terus tidak puas dengan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Why? Kenapa? Poinnya sederhana. Karena mereka tidak belajar mencari hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingini? Kenapa Tuhan izinkan mereka melewati wilderness? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita pelajari di dalam Alkitab baik PL maupun PB, ada pola yang cukup berulang di dalam Alkitab. Ketika Tuhan ingin menunjukkan kepada kita hal-hal yang besar, saudara, dan dia ingin melakukannya kepada kita di masa depan, maka Tuhan akan langsung memimpin kita masuk ke wilderness. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan kita. Saya ulangi. Ketika Tuhan menunjukkan hal besar yang akan kita lakukan di masa depan, maka Dia akan segera memimpin kita untuk masuk ke wilderness dengan tujuan untuk mempersiapkan kita. Ambil beberapa contoh dalam Alkitab. Abraham sebelum menjadi nenek moyang 12 suku Israel, bahkan menjadi nenek moyang Mesias, dia harus meninggalkan kenyamanan di Ur Kasdim dan mulai berjalan menuju tanah yang dijanjikan. Dan kalau saudara lihat perjalanan Abraham, sebagian besar perjalanannya dihabiskan di wilderness, di padang gurun. Ini pola. Musa sebelum memimpin bangsa Israel harus berada di wilderness selama 40 tahun, enggak main-main. Dia sudah dididik dengan pendidikan Mesir, dia menjadi orang pintar di Mesir. Tetapi sebelum memimpin bangsa Israel, walaupun dia sudah mulai memiliki banyak pengalaman kepemimpinan di Mesir, sebelum memimpin bangsa Israel, dia harus dikeluarkan dari Mesir dan tinggal di wilderness selama 40 tahun. Bukan 2-3 tahun, saudara. Musa harus diproses Tuhan selama 40 tahun di wilderness untuk bisa memimpin bangsa Israel. Dalam Keluaran 3 ayat 1-4 bahasa Indonesia sehari-hari, pada waktu itu Musa menggembalakan domba-domba dan kambing-kambing Yitro mertuanya, imam di tanah Midian. Ketika ia sedang menggiring ternak itu ke seberang padang gurun, tibalah ia di Gunung Sinai, gunung yang suci. Di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari tengah semak-semak. Dari tengah-tengah semak. Tuhan melihat Musa mendekati tempat itu, maka ia berseru di tengah-tengah semak itu, "Musa, Musa." "Saya di sini," jawab Musa. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Musa harus menggiring domba di padang gurun selama 40 tahun. Domba-domba dari mertuanya. Dan ketika dia berhasil selama 40 tahun menggembalakan domba-domba di wilderness, baru Tuhan bawa dia untuk memimpin bangsa Israel melewati wilderness. Daud, saudara, tak lama setelah dinubuatkan dan diurapi oleh Samuel bahwa dia akan menjadi raja bangsa Israel berikutnya, raja kedua tepatnya. Daud kemudian menemukan dirinya mempersiapkan tahta dengan masuk ke wilderness. Dia harus tinggal di gua dan mengembara di padang gurun, saudara. Kenapa? Karena Saul tidak suka dengan Daud yang dipuji-puji oleh bangsa Israel, sehingga Daud harus melarikan diri karena hendak dibunuh oleh Saul. Dan padahal dia sudah diurapi. Kurang apa lagi? Sudah diurapi, sudah dinubuatkan, tapi sebelum memimpin bangsa Israel, dia harus masuk ke wilderness. Dia harus masuk ke tempat pelarian, mengembara di padang gurun. Dan di sana Tuhan menyatakan dirinya kepada Daud.
Dan di sanalah muncul Mazmur Daud yang kita baca dalam kitab Mazmur. Ketika Daud mengatakan, Tuhan gembalaku, Tuhan kekuatanku, Tuhan perisaiku dan benteng hidupku. Mazmur-mazmur itu ditemukan ketika Daud di dalam pelariannya di wilderness. Melangkah ke dalam perjanjian baru, saudara, Yohanes Pembaptis sebelum tampil menyerukan pertobatan, Tuhan berbicara dengan Yohanes Pembaptis di wilderness. Ini pola yang menarik, saudara. Lukas 3 ayat 2-3, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Di mana Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis? Di wilderness, saudara. Di padang gurun. Sesudah dibaptis Yohanes, Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya juga harus melewati yang namanya wilderness, padang gurun. Matius 4 ayat 1 kita tahu ceritanya, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Sebelum memulai pelayanannya selama di Yerusalem dan di seluruh Palestina, dia harus masuk ke wilderness. Bahkan sekelas Tuhan Yesus sendiri, teladan kita yang sempurna, harus masuk ke wilderness. Mengapa kita tidak, saudara? Rasul Paulus juga harus melewati wilderness sebelum memulai pelayanannya, mengungkap banyak misteri di dalam surat-suratnya yang memenuhi seluruh perjanjian baru. Surat-surat Rasul Paulus adalah surat-surat yang paling banyak. Dia penulis kitab yang paling banyak di seluruh perjanjian baru. Itulah Rasul Paulus. Dan dari mana dia mendapati itu? Ketika dia harus melewati wilderness. Segera setelah Saulus bertobat menjadi Paulus, dia tidak langsung tampil memberitakan firman Tuhan. Dia tidak langsung datang meminta nasihat dari rasul-rasul di Yerusalem. Yang dia lakukan adalah pergi oleh pimpinan Roh Kudus ke wilderness di negeri Arab, saudara. Kita baca Galatia 1 ayat 15, bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi karena kebaikan hati Allah, Ia memilih saya sebelum lahir dan memanggil saya untuk melayani Dia. Allah menyatakan anaknya kepada saya supaya kabar baik tentang anaknya dapat saya beritakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Pada waktu itu saya tidak pergi kepada seorang pun untuk minta nasihat. Saya juga tidak pergi ke orang-orang di Yerusalem yang sudah terlebih dahulu dari saya menjadi rasul. Tetapi saya pergi ke negeri Arab, lalu dari situ kembali ke Damsyik lagi. Dan banyak penafsir Alkitab mengatakan di padang gurun inilah, di wilderness inilah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan mengajar Rasul Paulus secara langsung. Dari sini kita melihat bahwa memang wilderness merupakan pola yang Tuhan gunakan untuk kita mengalami kedewasaan, untuk kita menerima sesuatu pesan dari Tuhan. Bahkan Rasul Yohanes sebelum menerima kitab Wahyu harus melewati pengalaman wilderness di Pulau Patmos. Alam liar yang seperti wilderness. Dan apa hasilnya? Di tengah wilderness Patmos banyak rahasia akhir zaman disampaikan. Dan sampai hari ini orang-orang terus menyelidiki kitab Wahyu. Ada banyak rahasia yang diungkapkan di situ, saudara. Wahyu 1 ayat 9, saya Yohanes, saudaramu yang senasib dengan kalian dalam penderitaan yang dialami setiap pengikut Kristus. Kita tabah menderita sebagai umat miliknya. Saya dibuang ke Pulau Patmos karena saya menyebarkan pesan dari Allah yang dikuatkan oleh Yesus melalui kesaksiannya. Kenapa untuk menerima kitab Wahyu Tuhan harus izinkan Yohanes masuk ke Pulau Patmos, dibuang ke Pulau Patmos? Kenapa tidak waktu dia di Yerusalem? Kenapa dia tidak waktu di negeri yang lain? Kenapa waktu di wilderness yang ada di Patmos? Karena apa? Karena memang ini adalah pola untuk menerima pesan yang besar dari Tuhan. Tuhan izinkan umatnya, anak-anaknya masuk ke wilderness. Saudara-saudara, padang gurun adalah tempat di mana Tuhan menguji.
Bahkan Tuhan merendahkan, menguatkan, dan memurnikan kita. Di wilderness Tuhan mau membentuk karakter saleh di dalam diri kita. Dia mau menguji kita supaya kita timbul keluar dari wilderness bagaikan emas yang murni. Wilderness adalah tempat persiapan, saudara-saudara. Wilderness adalah tempat Tuhan mempersiapkan kita untuk pekerjaan yang akan berbuah di masa depan di dalam kerajaannya. Kalau kita mau berbuah untuk kerajaan Tuhan, maka siap-siaplah untuk masuk ke wilderness. Atau mungkin sebagian kita sudah ada di dalam wilderness. Pertanyaannya sekarang begini, saudara. Apa yang harus kita lakukan di wilderness? Dan apa yang Tuhan mau dengan menempatkan kita di wilderness? Ini jawaban yang harus dijawab. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap kita. Apa yang harus kita lakukan selama kita ada di wilderness? Dan apa yang Tuhan mau dengan menempatkan kita di wilderness? Hari ini saya berikan satu saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan mau kita menginginkan Dia lebih daripada berkat-berkat-Nya. Perjalanan sejarah bangsa Israel telah menunjukkan hal ini. Ketika Tuhan mengizinkan mereka melewati wilderness, Tuhan sedang mengajar mereka untuk menginginkan Dia lebih daripada mujizat dan berkat-berkat-Nya. Itu sebabnya Alkitab mencatat Dia menimbulkan rasa lapar dan haus. Sebab itu akan menjadi kebutuhan kita. Ulangan 8 ayat 2, saya bacakan firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Saudara perhatikan ketika Tuhan mengizinkan kita, membawa kita masuk ke wilderness, Dia sedang ingin menunjukkan kepada diri kita siapa diri kita sebenarnya. Jadi Tuhan mau kita menyadari siapa diri kita sebenarnya. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ayat 3. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Jadi sengaja dibiarkan lapar. Dan secara rohani kita memahami saat Tuhan bawa kita ke wilderness, Dia ingin kita memiliki rasa lapar dan haus akan Dia. Tetapi Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Alkitab katakan Dia memberi engkau Israel makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Saudara bisa menangkap sebuah pelajaran poin penting di sini. Tuhan bawa kita ke wilderness, ke tempat yang gersang, supaya timbul rasa lapar dan haus akan Dia. Supaya kita bisa memahami manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Saudara, pakaian kita 10 tahun paling lama mungkin akan menjadi lusuh. Tetapi pakaian bangsa Israel selama 40 tahun tidak lusuh. Dan saudara bayangkan, pakaiannya itu semakin membesar. Ini mujizat, saudara. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara. Saudara lihat pendahuluan yang saya sampaikan tadi. Bahwa pertumbuhan rohani kita sama seperti pertumbuhan bayi secara normal. Sehingga waktu Tuhan mau kita bertumbuh, Alkitab katakan Dia mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia.
Poin yang saya mau sampaikan dari ayat-ayat yang kita baca ini saudara, adalah kita harus perhatikan Allah, Tuhan menciptakan rasa lapar dengan membuang segala sesuatu yang dapat memuaskan dan hasrat keinginan daging mereka harus dibuang, sambil tetap memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bangsa Israel biasa makan daging di Mesir. Dan itu dilakukan oleh Mesir untuk mereka terbuai di dalam perbudakannya. Mereka dikasih makanan yang cukup enak di Mesir untuk selera Israel saat itu. Tetapi ketika Tuhan bawa mereka ke wilderness, Tuhan cuma kasih roti mana setiap hari. Bosan nggak? Saya pernah tanya Aweng, bosan nggak makan ayam? Nggak bosan katanya. Kalau istri saya masak ayam terus, lama-lama saya sudah enak juga saudara ya. Ayam terus, bukan nggak bersyukur, tapi kalau itu terus bosan juga, benar nggak saudara? Jadi seenak apapun masakan yang disajikan, kalau itu terus pasti ada titik bosannya. Ada satu titik bosannya. Ya, saya suka tempe, tapi kalau tempe terus setiap hari pasti juga bosan, saudara ya. Ada titik bosannya. Bayangkan mana selama 40 tahun nggak ada daging. Roti selama 40 tahun nggak ada daging. Apa yang Tuhan sedang ingin ajar kepada bangsa Israel? Tuhan sedang ingin menciptakan rasa lapar dan haus. Tuhan ingin mereka membuang semua selera mereka di Mesir, selera jiwa mereka di Mesir. Buang semua itu, dan kamu harus temukan selera barumu di wilderness. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, supaya kamu tahu bahwa manusia hidup bukan dari ayam Mesir saja, bukan dari daging babi Mesir saja. Yang pasti tidak ada tempe di Mesir. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah sebabnya Tuhan izinkan mereka makan mana selama 40 tahun di Mesir. Memang nanti dalam perjalanannya kita tahu Tuhan izinkan mereka makan daging, bahkan daging burung puyuh dikirimkan. Tapi justru itu menjadi alat Tuhan untuk menghukum mereka. Karena ketika dikasih daging, jiwa kerakusan mereka mulai muncul lagi. Selera rakus mereka di Mesir mulai muncul lagi. Dari sini kita belajar sesuatu. Tadi Korintus katakan, perjalanan bangsa Israel menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi Allah menciptakan rasa lapar dengan memberi makan mana supaya kita membuang segala selera kita yang lama. Dan rasa lapar yang ditimbulkan Tuhan dengan memberikan kita makan mana itu, dengan memberi bangsa Israel makan mana, bukan untuk menghukum mereka, tapi untuk mendidik mereka supaya mereka bisa mempunyai selera yang baru, selera yang Tuhan kehendaki. Rasa lapar memberikan ujian ini, saudara, bahwa Tuhan ingin mereka melihat apakah mereka menginginkan Tuhan daripada apa yang telah mereka tinggalkan di Mesir. Tuhan menimbulkan rasa lapar akan selera Mesir dalam hidup mereka, supaya Tuhan mau melihat apakah mereka lebih menginginkan Tuhan, lebih mengikuti selera Tuhan daripada selera yang mereka tinggalkan di Mesir. Apakah mereka akan mencari Tuhan atau apa yang didambakan oleh daging mereka di Mesir? Akankah mereka lapar dan haus akan kebenaran atau akan kenyamanan dan kesenangan di Mesir? Kalau saudara pergi ke luar negeri, saudara pasti akan merindukan makanan Indonesia. Apalagi yang pergi ke negeri-negeri barat sana yang makanannya western semua, saudara. Saudara yang sudah biasa makan terasi akan merindukan sambal terasi. Kenapa? Karena selera jiwa kita sudah di sini. Sayangnya saudara, bagi bangsa Israel, hati mereka tidak tertuju pada satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan mereka. Sehingga mereka gagal dalam ujian ini. Kita bisa melihat salah satu kasus di dalam perjalanan bangsa Israel dalam Bilangan 11 ayat 4. Saya bacakan dalam Alkitab. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Sederhananya gini, bosan nih roti terus.
Mana burgernya? Ada dagingnya sedikit kayak gitu kira-kira. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kenapa? Karena itu servis dari Mesir supaya mereka terbuai di perbudakan. Kepada mentimun dan semangka, wow seger banget nih. Apalagi di wilderness, pengen banget tuh yang seger-seger bukan? Bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Padahal itu mana roti mujizat dari Tuhan, saudara. Mereka bosan makan roti terus. Akhirnya mereka bersungut-sungut dan sampai ke telinga Musa. Musa berseru kepada Tuhan dan dia mengumpulkan tua-tua sesuai perintah Tuhan. Dan akhirnya sampailah di ayat yang ke-31. Nanti saudara baca kisahnya. Di Bilangan 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Itu seperti gini saudara. Anak-anak, mama belikan permen. Karena saking mamanya jengkel dibelikan 1 truk permen. Nih makan sekalian. Seperti itulah kira-kira saudara. Bayangkan burung puyuh dikirim kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru perkemahan Israel. Saudara perhatikan sehari perjalanan jauhnya. Saking banyaknya itu daging burung. Jadi diberikan bertonton daging ketika mereka memintanya. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Wah banyak sekali ini daging nih. Bayangkan beberapa tahun tidak makan daging tiba-tiba dikasih daging. Wah mereka pungut sebanyak-banyaknya. Ayat 33. Selagi daging itu ada di mulutnya, mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Beberapa catatan mengatakan mereka makan mentah-mentah itu daging. Saudara. Sementara mereka makan lagi yang lain belum dihabisin. Saudara. Saking rakusnya dengan daging. Tuhan menghukum bangsa itu. Mereka minta daging. Tuhan sudah beri roti. Mereka nggak puas, mereka minta daging. Dikasih 1 padang gurun daging seperjalanan jauhnya. Banyaknya itu saudara. Minta 1 permen, dikasih 1 truk permen. Dan ketika mereka makan itu, mereka makan dengan banyak menyia-nyiakan daging tersisa. Sebab itu bangkit murka Tuhan kepada orang-orang yang bernafsu rakus ini. Dan kemudian dalam Mazmur peristiwa ini diceritakan. Dari sini kita akan dapat satu pelajaran yang menarik saudara. Dalam Mazmur 106 ayat 13 diceritakan gini oleh pemazmur. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Dalam kasus ini daging burung puyuh itu. Dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Wabah diberikan kepada mereka. Tapi menarik di dalam terjemahan King James Version saudara. Dan saya rasa ini lebih tepat terjemahannya. Dalam Mazmur 106 ayat 15 terjemahan King James, and he gave them their request, but sent leanness into their soul. Tuhan memberi mereka permintaan mereka, tapi mengirimkan ketipisan ke dalam jiwa mereka. Leanness into their soul. Ketipisan di dalam jiwa mereka. Kekurusan di dalam jiwa mereka. Mereka makan daging sepuas-puasnya. Menikmati berkat Tuhan sepuas-puasnya. Tetapi pada kondisi yang sama. Mereka mengalami kekeringan, kekurusan, ketipisan secara spiritual.
So apa yang Tuhan mau ketika kita melewati wilderness? Bukan mencari berkat dan mujizatnya, karena itu sudah pasti terjadi. Yang Tuhan inginkan adalah Dia mau membentuk karakter kita. Dia mau kita menemukan hatinya, menginginkan Dia lebih dari apapun di dunia ini. Supaya apa? Supaya soul kita, spiritual kita, kerohanian kita tidak lines, tidak mengalami ketipisan, kekurusan secara rohani. Saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mau gemuk, sehat secara rohani, kita harus lebih menginginkan Tuhan, lebih daripada berkat dan mujizatnya. Amin. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Tapi ketika kita mengalami wilderness, ketahuilah hal ini, pahamilah hal ini, dan sadarilah hal ini, bahwa Tuhan ingin mengajar kita supaya lebih menginginkan Dia daripada semua berkat dan mujizatnya. Saudara-saudaraku, saya nggak tahu apa wilderness yang saudara alami saat ini. Tapi saya tahu satu hal sebagai hamba Tuhan, gembala saudara, bahwa kalau Tuhan izinkan saudara alami wilderness apapun yang saya tidak ketahui itu, Tuhan sedang melatih saudara untuk lebih menginginkan Dia lebih daripada berkat dan mujizatnya. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Tuhan mau melatih kita supaya lebih menginginkan pribadinya lebih daripada mujizat dan berkatnya. Tuhan berikan berkat kepada bangsa Israel, bahkan lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Burung puyuh, daging, seperjalanan jauh sehari. Banyak sekali berkat yang diberikan. Tetapi sayangnya mereka mengkonsumsi, mereka makan, mereka menikmati berkat itu dengan rakus. Dan itu menimbulkan liness di dalam spiritual mereka. Berkat Tuhan tidak selalu bisa berdampak positif untuk kerohanian kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak mencintai Tuhan dan hanya mencintai berkat-Nya, maka kita mengalami kekeringan rohani. Saudara-saudaraku, Tuhan mau mendewasakan kita. Dan kalau Tuhan mulai menarik sedikit demi sedikit pertolongannya, itu bukan karena Ia mau meninggalkan kita, tetapi sedang melihat pertumbuhan kita dan mau kita menjadi dewasa. Seperti seorang anak yang pertama diajar jalan dipegang oleh bapaknya, lama-kelamaan mulai dilepas dan dijaga perlahan-lahan. Setelah dia mulai lancar, dibiarin aja tuh. Dan untuk hal-hal tertentu, baru ayahnya, ibunya datang menolong dia. Tidak selalu harus dipegang. Dan ada saatnya harus dilepas, sambil tetap dipantau oleh ayah dan ibunya. Jadi ketika kita mengalami wilderness dan kita mulai merasa Tuhan sedikit demi sedikit menarik pertolongannya, mujizatnya, berkatnya dari hidup kita, firman Tuhan mau ingatkan, Dia bukan sedang meninggalkan kita, tapi Dia sedang ingin melihat pertumbuhan kita. Dia sedang ingin melatih otot-otot kaki kita untuk berjalan sendiri, karena Dia mau kita tumbuh dewasa. Amin, saudara. Kita tidak belajar dari ruang hampa. Sudah banyak contoh teladan iman dalam Alkitab yang melewati wilderness, dan Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna. Kedewasaan karakter dikembangkan dalam diri kita oleh Tuhan ketika kita berada di musim kehidupan wilderness ini, saudara. Dan saya mau kasih tahu bahwa buah roh tidak dibudidayakan di tempat lain. Buah roh dibudidayakan, ditumbuhkan di wilderness. Kenapa? Buah roh itu timbul ketika kita mengalami banyak pergumulan. Karena memang disitulah tempat dia dibudidayakan. Bagaimana Tuhan memberikan kesabaran kepada kita? Dengan mengizinkan orang-orang di sekitar kita membuat kita tidak sabar. Itu wilderness, saudara. Wilderness adalah tempat buah roh dibudidayakan. Kalau kita sedang mengalami musim kehidupan wilderness, percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar dari saat ini. Amin.
Saya nggak tahu apa wilderness kita masing-masing. Tapi sebagai hamba Tuhan, gembala saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar dari saat ini. Ini bukan janji omong kosong atau motivasi yang kosong. Ini firman Tuhan bahwa di wilderness Dia mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Amin. Dan sebelum saat itu terjadi, sebelum sesuatu yang besar itu terjadi, Tuhan mau kita kuat dan kokoh melewati wilderness dengan lebih menginginkan Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Saudara belajar sesuatu sampai sini, amin? Saya berharap kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di setiap musim hidup kita akan melewati wilderness ini. Dan saya tidak tahu apa wilderness kehidupan saudara, tetapi pastikan kita kuat dan kokoh melewati wilderness ini dengan lebih menginginkan Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami lebih menginginkan berkat Tuhan, lebih menginginkan pemberian-pemberian Tuhan, dan kami mengabaikan pribadi Tuhan, keinginan Tuhan, hati Tuhan untuk kami. Ajar kami semua untuk menyadari bahwa ketika Tuhan mulai menarik sedikit demi sedikit pertolongan dalam kehidupan kami, ajar kami menyadari bahwa Tuhan sedang mendewasakan kami. Bahkan ketika kami merasa tidak bertumbuh secara spiritual rohani, ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan sedang mengizinkan kami melewati wilderness. Dan biarlah di tengah wilderness, di tengah gurun kehidupan ini, kami lebih menginginkan Tuhan, lebih daripada semua jawaban doa kami, lebih dari semua penyelesaian masalah kami. Kami lebih menginginkan pribadi Tuhan, hati Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, apa yang Tuhan mau lewat hidup kami. Ajar kami untuk punya kesadaran ini. Dan biarlah ketika setiap kami mengalami wilderness di musim kehidupan kami bisa tetap kuat dan kokoh. Kami tetap berdiri teguh melewati wilderness kami dengan lebih menginginkan Tuhan, lebih daripada apapun di dunia ini. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkannya. Dan kami mau berkomitmen untuk melakukannya, untuk mempersiapkan hidup kami masuk kehidupan wilderness. Sampai Tuhan tuntun kami masuk ke tanah perjanjian, langit baru dan bumi baru yang kekal. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah menerima nasihat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.